إله إلا الله محمد رسول الله. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi lil jalali wa jikal karimi wa azilmi sultani. Nahmatuhu haqqa hamdihi wa nastaghfiruhu haqqa astaghfarih wa bihi nasta'inu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma awrasnal kitabal ladzi yastafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir. Jannatun adni yadkhulunaha yukhalauha fiha asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhu fiha kharir wa qalu alhamdulillahilladzi adhaba anal hazan inna rabbana laghafurun syakur walladzi akhalana darul muqamatin min fadlihi la yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lughub. Sadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang sangat saya hormati rahimakumullah, mari kita bersyukur atas nikmat yang diberikan pada kita sekalian pada siang hari ini, sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah sholat Jumat. Semoga apa yang kita lakukan diridhoi Allah SWT dan senantiasa menempatkan kita di tempat yang tertinggi derajatnya di hadapan Allah SWT. Amin. Selaku khotib, perkenankanlah saya mengingatkan khususnya kepada diri kami pribadi, marilah kita bertakwa dengan sesungguhnya, wala tamutuna, dan jangan sekali-kali mati illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan iman dan Islam. Jemaah sekalian yang saya hormati rahimakumullah, siang ini saya mencoba untuk melihat bagaimana kita mengkonversi harta dunia, kekuasaan dunia ini untuk dibawa ke padang mahsyar. Banyak orang yang menyesal di padang mahsyar nanti, ternyata tabungannya ditinggal, ternyata hartanya ditinggal, ternyata mobilnya ditinggal, ternyata hartanya ditinggal. Di padang mahsyar banyak orang yang menyesal, kenapa kekuasaannya ditinggal, kenapa powernya di dunia ditinggal, sehingga mereka itu ingin balik ke dunia lagi. Di dalam surat Al-Fatir ayat 37 yang dikenal dengan ayat penyesalan, Allah SWT menerangkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana ahrijna na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'amirkum matadzakkaru fihi man tadzakkaru faja'akumun nadhir fadhuku fi ma lidzalimin min nasir. Allah SWT menerangkan di surat Al-Fatir ini, orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak percaya hidup sesudah mati, itu pingin pulang ke dunia, maka kalimatnya menjadi Rabbana ahrijna, kata Allah, ya Allah keluarkan saya dari sini. Lalu Allah akan mesti bertanya, kenapa dia minta dikeluarkan? Rabbana ahrijna, gitu kan. Ya Allah keluarkan dari sini. Na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal, saya akan beramal saleh yang dulu belum saya lakukan. Sehingga di dalam surah Al-Fatir ini di kalimatnya diawali dengan yastoru wa hum yastorihuna fiha. Orang-orang yang ada di 36, innal ladzina kafaru lahum naru jahannam la yu'ta 'alaihim yaghfif anhum adabiha kadzalika nazil kulla kafur. Orang-orang yang di neraka jahanam, kemudian mereka berteriak-teriak karena yastaro itu dari yastoru, dari kata yastaro, tak itu artinya berteriak, tapi kalau yastoru diganti dengan tok dalam ayat ini artinya menyangatkan. Di dalam Nobel Quran kita melihat yastori itu artinya scream. Scream itu artinya menjerit-jerit.
Jadi jamaah sekalian bisa menggambarkan perbedaan berteriak dan menjerit-jerit itu. Kalimatnya adalah, ya Allah keluarkan saya dari sini, Rabbana akhrijna. Kemudian Allah nanya, nek tak tok nih gue harus ngopo, gitu kan? Lalu Allah mengatakan, mereka mengatakan, na'mal solihan ghairal ladzi kunna na'mal. Saya akan balik ke dunia dan saya akan beramal saleh yang dulu belum saya lakukan. Lalu Allah meneruskan kalimatnya, awalam nu'amirkum matadzakkaru fih. Apa tidak ada dulu ketika di dunia orang yang mengingatkan peristiwa ini akan terjadi? Awalam nu'amirkum matadzakkaru fih man tadzakkaru faja'akumun nadhir, kata Allah. Tidak adakah orang yang datang mengingatkan kamu tentang peristiwa ini? Fadzuku fi mali dzalimina min nasir. Ditutup ayat 37 Al-Fatir ini dengan kalimat, orang-orang zalim seperti kalian la min nasir, tidak ada bantuan apapun. Inilah ayat-ayat penyesalan, ayat-ayat yang menggambarkan di padang mahsyar nanti ada sebuah pertanggungjawaban. Maka alhamdulillah, bersyukurlah kita pada kesempatan ini datang ke masjid ini dengan menundukkan kepala, dengan rasa qanaah dan rendah hati, datang dengan melepaskan kekuasaannya, datang dengan melepaskan kesombongan ilmunya, datang dengan merasa belum layak masuk surga, datang dengan penuh minta pengampunan dosa. Orang-orang yang seperti ini dikatakan oleh Allah distinguish, mudah untuk dibedakan. Sehingga sahabat mengatakan, ditanya, ya Rasul, bagaimana Allah membedakan mana yang wajahnya berpendar dan tidak? Lalu Rasulullah menjawab dengan sangat indahnya, begitu mudah memilih kuda yang putih di antara kuda-kuda yang hitam. Maka bersyukurlah hari ini sambil terus berdoa semoga kita istiqomah untuk selalu menunjukkan kerendahan hati, memikirkan hidup sesudah mati. Di dalam surat Yasin 12 jelas sekali Allah menerangkan tentang itu. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu asaruhum kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, kata Allah. Bahwa sesungguhnya aku yang akan menghidupkan orang sesudah mati, dan aku yang akan mencatat amal kebaikan kamu disimpan di Imami Mubin, di Laul Mahfud. Mungkin kalau secara Imami Mubin digambarkan dunia seperti Google Drive. Kita simpan di tempat yang kita tidak tahu, tapi aman di sana dengan password yang kita miliki dan orang yang kita tunjuk. Tapi password kita di Laul Mahfud adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Yasin ayat 12. Kemudian dibangkitkanlah kita setelah tidur yang panjang. Kita tahu hidup itu Islam menganut one way traffic. Tidak ada waktu yang kembali. Sehingga hidup itu adalah kumpulan hari-hari saja yang diambil tiap hari. Yang jadi masalah adalah kita itu tidak ada yang tahu hari kita itu masih berapa. Yang jadi masalah kita tidak tahu. Jangan-jangan hari kita tinggal hari ini. Masalahnya kita tidak tahu hari kita itu masih 1 tahun, 10 tahun, 20 tahun, atau hari ini adalah hari terakhir kita. Maka ketika di surah Al-Fatir disampaikan tidak ada lain bukan, marilah mulai mengkonversi harta kita. Karena ketika itu ditinggal di dunia, yang fadhu, kata Rasul, itu akan rusak. Dalam sebuah kesempatan Rasulullah pulang dari bepergian, masyhur kisah ini, bertemu dengan istri beliau Siti Aisyah. Wahai Siti Aisyah, wahai ya Humairah, apakah daging kambing saya masih ada yang kemarin? Lalu Siti Aisyah mengatakan, waduh, sudah habis ya Rasul. Daging kambing sudah saya bagikan kepada tetangga yang membutuhkan, semuanya sudah habis. Apa kata Rasul? Yang dimakan sendiri yang habis, yang dibagikan itu tidak ada habis, Siti Aisyah. Lalu beliau mengatakan sesuatu yang masyhur sampai saat ini, ma'indukum yang fadu wa ma'indallahi baqa. Yang ada di sisi kamu adalah yang fadu, lenyap, rusak. Wa ma'indallahi baqa, tapi yang di sisi Allah itulah yang kekal. Jadi yang hari ini kita duduk di sini, saya yakin ini mahasiswa, dosen, siapapun laki-laki sedang bekerja keras, baik untuk mencari rezeki, mencari dunia, mencari ilmu, semuanya yang fadu akan hancur selamanya. Tapi ketika dikonversi menjadi nilai-nilai sedekah ukhrawi, maka tidak ada yang sia-sia. Maka jamaah sekalian yang saya hormati, mari kita lihat kisahnya.
Di surat Al-Jasiyah, Jasiyah itu artinya berlutut, ada di surat ke-45. Jasiyah itu berlutut. Dalam bahasa Jogja, deprok. Dalam bahasa Jogja, berlutut tanpa ada kekuatan apapun, itulah jasiyah. Kita lihat di ayat 27 dan 28. Di dalam surat Jasiyah ini mengingatkan, sing pinter ngaji yo deprok, sing ra tau ngaji yo deprok, sing pinter sedekah yo berlutut, sing ra tau sedekah yo berlutut, sing ra tau salat yo berlutut, sing salat yo berlutut, semuanya berlutut. Kenapa berlutut? Karena setelah tidur yang panjang dibangunkan oleh Allah di tempat yang baru, sehingga seorang bapak tidak ingat anaknya, anak tidak ingat bapaknya. Bagaimana mau ingat? Ketika kita mati, bayangan otak kita adalah negeri yang hijau, penuh dengan tertata rapi seperti ini. Jutaan tahun kemudian kita dibangunkan. Yang ada adalah pasir yang tidak ada batasnya. Bumi sudah dibalik, semuanya hitam gelap karena matahari sudah diguncangkan 500 tahun. Hanya ada warna merah seperti sekam yang terbakar. Bagaimana kita tidak shock? Bagaimana kita tidak, kemudian kita itu tidak punya kekuatan apa-apa? Tidak ada pakaian, tidak ada alas kaki, semuanya hanya berlutut di hadapan Allah untuk menunggu catatan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tara kula ummatin ka jasiyah, lihatlah ketika orang-orang umat itu berlutut, kullu umatin tud'a ila kitabiha, tiap-tiap umat akan dipanggil melihat catatannya. Al yauma tujzauna ma kuntum ta'malun, mereka itu akan diberikan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Kemudian semuanya berkumpul, menengadahkan kepala, wajahnya saja tidak mampu karena sudah tidak membawa apa-apa. Kemudian diterangkanlah kisahnya di surat Al-Haqqah. Al-Haqqah itu artinya kiamat, ada di surat ke-69. Di dalam surat itu ada dua golongan. Yang pertama adalah golongan yang mendapatkan kitab biyaminihi, ayat 19. Jadi ada orang yang mendapatkan catatan amalnya dengan tangan kanan, biyamilihi. Kemudian yaqulu ya umur kitabiyah, kemudian fahuwa fi isati radiyah fi jannatin aliyah, maka mereka akan berada di tempat kehidupan yang menyenangkan, fi jannatin aliyah, dan surga yang tinggi. Tapi sebaliknya, ada manusia yang menerima kitab itu dengan tangan kiri. Fa amma man utiya kitabahu bisimalihi, lalu ada orang yang menerima dengan tangan kirinya, wajahnya sudah pucat pasi, lalu dia berkata, fayaqulu ya laitani lam utah kitabiyah. Kita tahu kalimat-kalimat dalam Al-Quran yang dengan kalimat ya laitani, ya laitana, itu artinya seandainya kami, seandainya saya, adalah ayat-ayat penyesalan. Kemudian dia menerima tangan kiri, wajahnya pucat pasi karena dia sudah tahu tempatnya nanti ada di neraka. Apa kalimat yang muncul? Surat 26, falam adri ma hisabiyah, kenapa saya tidak tahu bagaimana perhitungannya di dunia dulu. Kemudian dia buka lagi, dia mengatakan ya laitaha kanatil qadiyah, seandainya ya Allah kematian itu adalah kesudahan dari semuanya. Ternyata tidak, ternyata kematian itu bukan kesudahan dari semuanya. Lalu orang itu mengatakan, saya kira mati itu kesudahan dari semuanya, kenapa saya memakai tangan kiri? Lalu dia mengatakan, ya Allah, kenapa harus saya memakai tangan kiri? Dia buka lembaran berikutnya, kalimatnya sungguh sangat mengerikan. Dia ingat ketika di dunia, lalu dia mengatakan surat ke-28, ma agna ani maliyah, ternyata hari ini hartaku tidak ada gunanya lagi. Dia ingat semuanya ternyata ditinggalkan di dunia. Dia ingat mobilnya ditinggal di dunia, tabungannya ditinggal di dunia, tanahnya ditinggal di dunia, rumahnya ditinggal di dunia, catatannya sama sekali tidak ada.
Lalu dia sangat menyesal, kenapa waktu itu tidak dia bawa ke padang mahsyar? Kenapa tidak dicatatkan, dikonversikan menjadi harta di padang mahsyar? Lalu dia ingin pulang, ingin mengambil tabungannya itu, ingin mengambil uangnya itu, ingin mengambil mobilnya itu, yang ternyata selama ini dia habiskan di dunia sampai mati lupa, tidak dibawa ke akhirat lagi. Kemudian dia buka satu halaman lagi, ayat 29, halaka'ani sultaniyah. Lalu dia ingat, ternyata hari ini kekuasaanku telah hilang dariku. Dia ingat di dunia punya power, di dunia punya duit, di dunia punya kekuasaan. Ternyata tidak ada yang dicatatkan semuanya. Semuanya memang benar dihabiskan di dunia. Ketika berkuasa, masjidnya nggak ada tempat wudhu, oh ora digawe. Ketika di dunia lingkungannya nggak ada TPA, juga tidak punya inisiatif, duitnya disimpan saja. Ketika dia berkuasa, tidak membuat orang datang ke masjid. Ketika dia berkuasa, tidak membuat masjid menjadi bagus, dibiarkan saja masjidnya kotor, masjidnya tidak dibangun. Ketika ada kegiatan, dia berkuasa, sama sekali tidak ada program untuk membantu kegiatan itu sampai dia pensiun, dipensiun oleh negara maupun dipensiun oleh Allah SWT. Kemudian dia mengatakan, ternyata hari ini aku tidak punya kuasa lagi. Ya Allah, kembalikan saya. Akan saya gunakan kekuasaan saya, akan saya gunakan power saya untuk ikut di dalam kegiatan agamamu ya Allah. Lalu ditutup dengan ayat 30, kudzuhu fakuluhu. Allah mengatakan, tangkap dia, belenggu tangannya dan lehernya, tsummal jahima solah, masukkanlah dia ke dalam neraka jahanam. Demikianlah. Maka dari itu bersyukurlah kita yang duduk hari ini sudah mempersiapkan akhirat kita, tabungan kita sudah sedekahkan, yang punya kuasa, punya power di dunia sudah digunakan untuk membantu agama ini. Intang surullah, yang punya duit tidak hanya disimpan di tabungan, tapi sudah disimpan di padang mahsyar. Karena apa? Ketika kita disimpan di dunia, habis. Kalau besok pagi kita mati, semuanya ditinggal, dan di padang mahsyar pengen pulang ngambil tabungannya itu, ngambil duitnya itu. Tapi kata Allah, la min nasir. Saya tutup kajian ini, khutbah saya ini dengan surat Al-Fatir yang 37 tadi. Setelah di dalam neraka jahanam, hadis riwayat Muslim, Rasulullah mengatakan, apa siksa yang paling mudah atau paling ringan di neraka jahanam? Maka Rasul mengatakan di dalam hadis riwayat Muslim, yang paling ringan di neraka jahanam adalah memakai sandal neraka yang panasnya mendidihkan telapak kaki sampai ubun-ubun sehingga giginya menjadi arang. Naudzubillahi min dzalik. Kita aja kena putung rokok aja sakitnya setengah mati. Ini memakai sandal neraka dan endless, tidak akan berakhir. Makanya Rasul mengatakan, rijalu, ada seorang laki-laki, ya Allah, keluarkan saya dari sini. Ternyata dia sedang memakai sandal neraka yang mendidihkan telapak kaki sampai ubun-ubun. Jemaah sekalian, mari kita teriak-teriaknya sekarang. Mari kita teriaknya sekarang. Ayo kita menyesalnya sekarang. Kalau sudah di padang mahsyar, tidak ada kesempatan la minasir. Mari kita istiqomah. Ayo sedekah yang banyak. Ayo tabungan kita jangan dibiarkan saja. Rumah kita, mobil kita, tanah kita, kalau kita mati tidak ada yang dibawa. Semoga nanti sahabat sekalian, jamaah ini yang sangat baik ini, nanti ketika membuka kalimat kitab-kitabnya, semuanya terisi di situ. Jadi kita nggak usah kembali, nggak usah minta pulang ke dunia, karena semuanya sudah disiapkan sejak dini. Sekali lagi, walan yukhilohi nafsan idza jaa ajaluha wallahu kabiru bima ta'malun. Surat Al-Munafikun 11. Ya Allah, gitu kan. Kita minta diakhirkan mati kita. Saya belum sedekah, saya belum sholat, saya belum melakukan kegiatan yang baik. Ya Allah, Allah mengatakan, tidak aku akhirkan kalau ajal itu sudah sampai batasnya, dan hanya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Tahu. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam khutbah kedua sedikit saya ingatkan Allah SWT kenapa orang tidak membawa hartanya ke akhirat. Surat Al-Adiyat 7 sampai 11, Surat Al-Qiyamah 20 sampai 21, Surat As-Sajdah ayat 5. Di dalam surat Al-Adiyat Allah mengatakan, wa innahu ala dzalika lasahid. Manusia itu menyaksikan dengan sengaja melakukan kesalahan, bukan karena khilaf, bukan karena digoda setan. Kenapa suka? Wa innahu ala dzalika lasahid, sadar melakukan kesalahan. Allah menjawab, wa innahu li hubbil khairi lasadid, karena betul cintanya pada harta dunia sampai diancam dikubur dia tidak takut. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur, kata Allah. Apa kamu tidak tahu apa yang terjadi di kubur? Wa husila ma fis sudur, dibuka dadanya. Oleh siapa? Inna rabbahum bihim yauma idzil khabir, oleh zat yang berkuasa dan teliti menghitung amal manusia. Ora wedi kok. Begitu cinta dunia itu, mati itu sudah bukan sesuatu yang mengkhawatirkan. Sehingga Allah di Al-Qiyamah mengatakan manusia itu sifatnya bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Manusia itu ajilah. Ajilah itu instan, jangka pendek. Apa-apa donya dhisikke, apa-apa ora bakal mati, saiki dhisik ling ibadah keri. Ayat 21 Allah mengatakan wa tadharunal akhirah. Orang seperti ini pasti meninggalkan akhiratnya. Maka dari itu sifat-sifat yang dikatakan Allah itu langsung hilang oleh saudara-saudara jamaah sekalian hari ini. Karena panjenengan sami kita yang hadir ini duduk dengan melepas dunianya. Sing dadi kuwasa ya ora kementhus, sing pinter ya ora kementhus, sing rumangsa iso ilmune akeh ya ora kementhus. Duduk sekarang sama meletakkan wajah ini di tempat terendah di muka bumi. Artinya apa? Dunia itu tidak berharga. Dan apa yang harus kita lakukan? Yuk kita ingat satu, besok pagi mungkin kita mati. Yang kedua, semuanya harta jangan ditinggal, karena tidak ada kesempatan untuk balik minta lagi. Yang ketiga, yakinlah orang-orang yang memikirkan orang lain, orang-orang yang memikirkan agama Allah, intang surullaha ya'surkum wa yusabi atamakum, akan dikuatkan hidupnya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat sami'un qarib mujibud da'wat ya qatil hajat. Rabbik fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairu munzilin. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, panjangkanlah umur kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, leluhur kami, keluarga dan keturunan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, kami sadar kami penuh dengan alpa dan lupa ya Allah. Berilah kami petunjuk-Mu sehingga kami selalu istiqomah di jalan-Mu ya Allah. Berikanlah kami rezeki yang halal thayyiban, berikanlah kami rezeki yang berbarokah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, ya Rabbi, kami tidak pantas untuk memohon ini. Ya Allah, berikanlah rahmat hidayah-Mu, jauhkanlah kami dari siksa kubur ya Allah, jauhkanlah kami dari siksa api neraka ya Allah. Seandainya Engkau hentikan hidup ini ya Allah, hentikanlah kami dalam keadaan husnul khotimah ya Allah. Husnul khotimah ya Allah. Husnul khotimah ya Allah. Jauhkanlah kami dari kesesatan. Jauhkanlah kami dari cinta dunia ya Allah. Lindungilah kami, mudahkanlah kami di padang mahsyar nanti ya Allah. Rabbana dzalamna anfusana
lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqibis shalah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.